saja orang yang menghanyakan Allah baru nama. Itu sebabnya banyak syarat-syarat yang kena dilakukan ketika dia sebelum mengambil janji, yaitu baiat. Janji itu baiat. Baiat itu adalah benda psikologi lah. Orang berjanji untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, janji tidak janji memang sudah janji. Akidah ahli sunnah jamaah mengatakan hatta pertama kitab tauhid yang ditulis adalah kitab Tahawiyah. Di situ dikatakan bahwa perjanjian di zaman azali, alastu birabbikum qalu bala, adalah iman daripada ahli sunnah wal jamaah, mengimani bahwa ada janji di zaman azali. Tentang benda ini mengakui, meskipun madrasah Asy'ariyah atau madrasah Ibn Taimiyah atau madrasah Wahabiyah mengakui bahwa benda ini ada janji. Maka umat Islam yang sebagai tujuan diciptakannya alam ini umat Islam, surga neraka untuk dia, iblis, malaikat untuk dia, kafir pun untuk hikmah kita, agar tahu siang itu bukan malam, malam itu bukan siang. Jadi ada janji dia kepada Allah. Janji. Diperbaharui tidak diperbaharui, memang janji. Tapi Nabi mengambilnya dulu. Ala tubayi'uni, ala tubayi'uni, ala tubayi'uni, ala ma nubayi'uka ya Rasulullah, ala tusyriku billah, dan seterusnya. Tidak bersyrik, tidak berzina, tidak lakukan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi janji ini psikologi. Jika orang berani mengambil janji ini, Allah akan membantu dia. Tetapi kau kena mujahadah dulu. Kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kau dulu lah. Aku tahu engkau diciptakan dhaif. Khuliqal insanu dhaifan. Tetapi jika engkau sudah melakukannya, baru aku yang menangani. Wa huwa yatawalla shalihin. Memang sudah salih, engkau sudah patut ditangani, aku tangani. Maka untuk benda ini, karena memang dia ingin Allah, dia keluar dari ribqatul awam, dari belenggu, dari tanah, dari tradisi, dari kebiasaan awam yang dibentuk oleh syahwat dan kecenderungan nafsu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, da'awamahum wa khudh khasahum. Tinggalkan yang awam dan ambillah yang dari khas kamu. Jika kamu berada di tradisi usalatun minan nas, yani zibala minan nas. Nah, maka jika sudah begitu, nanti Allah bagi makomat, itu hijab lagi. Akhirnya dia kalau pertama ibadah dengan nafsu, setelah mujahadah dia ibadah dengan akhlak yang bagus, dengan sabar, dengan syukur. Sudah berhasil, maka dibagi syuhud, khusyuk, dibagi oleh Allah. Maka dia sekarang ibadah dengan syuhud. An ta'budallaha ka'annaka tara, atau in lam takun tara fa innahu yara. Itu pun hijab lagi. Sampai nihaya yang tidak ada batasnya. Tapi jika orang yang berhenti di syahwat, yang berhenti di ibadah, yang berhenti di maqam, yang berhenti di khusyuk, anta maghrurun, Anda tertipu. Kalau Allah mungkin boleh nampak, mungkin Allah akan berdiri di depan kita dan kita menyembahnya macam buza. Tetapi Allah tajalli kepada sholat, kepada ibadah, kepada maqamat, kepada itu, kepada semua. Sampai dia memahami bahwa Allah, seperti yang dikatakan oleh Nabi, la uhsi thana'an anta. Seperti yang dikatakan oleh Imam Junaidi, Allahumma zidni tahayyuran fik.
baru setelah itu hamba itu kabul. Makbul, di situ makbul kan? Minta makbul, diterima jadi hamba dan aku ridho. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah ketika berkata kepada Waraqah ketika beliau hijrah, yang mau membunuh Rasulullah, lalu kemudian kudanya jatuh dan jatuh dan jatuh, maka Rasulullah menoleh ke belakang, dipanggil, berapa kau dibayar oleh mereka untuk menangkapku? Dikatakan 1000 ini, 1000 itu, 1000 ini. Maka Rasulullah tunjuk, tengok gunung itu, tengok semua itu berubah jadi emas. Untuk itukah kau? Akhirnya dia mengatakan, ya Muhammad, ajaklah aku. Dan Rasulullah mengatakan, khalli nafsak wa ta'ala, tinggalkan nafsumu dan baru bergabung kepada aku. Kalau Imam Sadili mengatakan lagi, idza aradta Allah waf'al ma syi'ta. Jika engkau sudah kenal Allah, lakukan apa kehendakmu, karena kamu sudah bersama kehendak Allah. Nah, ini kan redaksi ini kalau dibawa ke awam, wah, tidak tahu siap. Idza aradta Allah fa'al ma syi'ta. Jika engkau sudah kenal Allah, lakukan apa yang kau nak. Karena dia sudah, oh ini bukan hijab, bukan. Akhirnya baru iradatullah. Ini yang dikatakan dalam sebuah hadis, kun ma'allah fa in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Mulai dari menjelaskan benda-benda alam malakut ini, karena ini alam muluk, tradisi adat semua dibentuk oleh alam muluk, oleh nafsu, syahwat muluk yang nampak, akal muluk. Tapi tasawuf yang dijelaskan adalah alam malakut, benda-benda ruh. Yang menjelaskan alam-alam malakut itu dan mencontohkan dalam diri dia tentang sair alam malakut itu kepada Allah. Anta maghrurun. Kenapa? Anta mustaghilun bika anka anhu. Mustaghil bi, kamu sibuk dengan dirimu sendiri. Mustaghil anhu, dan melalaikan Allah. Istaghala bi, istaghala an. Istighala bi ya sibuk bersama ini. Kalau istighala an berarti dia lalai. Anda sibuk dengan diri Anda sendiri, bukan dengan Allah. Istri sibuk dengan dirinya dan dengan suami sibuk dengan istri. Itu kan sibuk, bukan dengan Allah. Ainal istighali bihi anka, mana kamu sibuk dengan Allah dan melupakan kamu? Artinya bagaimana? Di mana? Kira-kira aina kan hanya tempat. Di mana tempatnya orang tidak boleh, tidak kena sibuk dengan Allah, di mana tempatnya? Nggak ada. Sehingga, tapi kita kenapa jadi tidak sibuk dengan Allah? Udah nggak ada tempat yang tidak ada Allah. Artinya tidak ada tempat. Ya Allah semua yang mengatur semua ini. Rububiyah itu. Dari mana kita? Tapi kita kenapa? Wa huwa hadirun, dikatakan. Allah hadir, nazir, wa huwa ma'akum. Aina ma kuntum. Ini di Al-Quran dikatakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dikatakan bahwasanya aku lebih dekat kepadamu daripada nyawa, daripada kamu kepada nyawa. Dari mana orang mau meninggalkan Allah? Aina ma kuntum fid dunya wa fil akhirah. Maka di sini dikatakan idza kunta ma'ahu, jika engkau bersama Allah, hajabaka anka, Allah akan menghijabmu dari nafsumu. Allah yang akan menghijab jika engkau bersama Allah. Idza kunta ma'ahu hajabaka anka. Tapi wa idza kunta ma'ak, jika engkau bersama nafsumu,
Ista'badaka lahu, istat'aba. Engkau Allah buat capek engkau menyembah Allah. Letih. Sholat selalu tabrakan dengan kehidupan, zikir tabrakan dengan kehidupan, berbuat kebaikan tabrakan dengan kepentingan dia. Aduh, sholat tabrakan dengan ini. Sholat nggak ada yang bertabrakan. Bila-bila dilakukan, dia bersama Allah. Aduh, sudah asar lagi, baru saya sudah maghrib lagi. Udah sholat cepat-cepat lah. Kalau sudah sholat kita rehat lah. Cepat-cepat sholat itu kita lepaskan supaya kita rehat. Itu sebabnya mereka mengatakan ana kaumun as-shalah qabla shalah. Saya adalah, kata mereka, kami adalah golongan orang-orang yang sembahyang sebelum sembahyang. Salatukum syari'ah wa salatuna haqiqah. Akhirnya pahamnya, memang ada sholat lain selain ini. Wah, dia punya syariat baru. Wah, berarti dia ini. Kita tanya dulu dengan adab apa maksud kata-kata itu. Salat hakikat maknanya menghadap kepada Allah. Salat yang diakhiri dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kita ini salamnya nanti mati. Sudah takbir belum kita? Takbir, kama qala syekhna, anunya begini, Allah artinya tinggalkan dunia, masuk ke Allah. Itu sebabnya orang-orang arif kalau ditanya sejak kapan kau hidup, bukan sejak dari lahir ibunya, sejak aku mengenal Allah. Sejak syuhud dia hidup di situ. Dan dia lepaskan Allahu Akbar, dia masuk kepada alam lain. Nah, sholat kan harus menjaga yang membatalkan sholat. Dan hidup di depan Allah ini, jaga jangan sampai batal. Itulah sholat yang sebenarnya. Batalnya adalah haramnya, muharramatnya secara syariat. Itu batal hidup kalau itu yang dimaksud sholat hakiki, hudur daiman selama hidupnya. Seperti dia dalam sholat, menjaga hidup ini seperti dia menjaga dalam sholat. Sholat yang ini untuk itu sebetulnya. Tanha anil fahsyai wal munkar wa aqimis salata li dzikri. Memang untuk apa sholat? Sholat seperti kipas angin, udah rutin. Seperti sholat kecil itu sholat syahwat, sholat nafsu. Itu orang dibelenggu oleh itu, hidup itu. Tetap aja keluar bakhil, suuzon, tidak beradab kepada makhluk Allah, kepada suaminya kah, istrinya kah, tetangganya kah, pembantunya kah, temannya kah. Nah, di situ apa? Syahwat. Nah, ini yang dinamakan sholat hakiki. Kalau sholat syar'i, artinya itu yang masyru', project. Masyru' kan project Allah kan? Project Allah. Untuk am. Yang kedua dia project hakikat, bukan project syariat. Dia sudah memang hudur daiman Allah. Nah, itulah yang dikatakan idza kunta ma'ahu hajabaka anka. Jika engkau bersama Allah, Allah yang menghijab engkau dari dirimu, dari nafsumu. Idza kunta ma'a ista'badaka lahu. Rasa hamba, rasa diletih untuk Allah. Maka diakhiri dengan al-imanu khurujuka anhum. Iman itu kamu keluar dari makhluk. Orang lain selain dirimu itu jalan menuju ibadah, bukan tujuan. Maka hormati, itu adalah jalan menuju Allah. Tidak sedikit istri lebih dulu masuk surga daripada suami. Tidak sedikit murid lebih dulu masuk surga daripada guru. Tidak sedikit hamba kaki tangan lebih dulu masuk surga daripada, karena dia lebih tawadu kepada Allah. Sementara kita tidak menghargai makhluk Allah. Maka khuruj anhum, bukan mereka, Allah. Maka memandang setiap orang adalah Allah, Allah. Seperti yang dikatakan dalam diskusi, kenapa aku sakit tidak kau jenguk? Loh, memang engkau sakit, engkau kan Tuhan. Tengoklah orang sakit itu ada aku. Seperti tadi nazam yang kita baca. Tariqul wasri sahlun in turidni. Jalan menuju itu mudah kalau engkau nak.
Ya murid, in turidni wa fi ma'naka wa fi nafsik. Di dalam dirimu, fatlubni, tajidni. Ada. Engkau jauh, engkau dekat. Kalau engkau cari aku ada. Karena engkau Allah berada di mana-mana. Artinya ketika engkau sholat, ketika engkau maksiat ada Allah. Di sini ditobati, di situ dikhusyui, diikhlas dan seterusnya. Wal yakin khurujuka anka, yani iman keluar dari makhluk, yakin keluar dari nafsumu, dari tauhid. Yang ini mukhlis, yang ini siddiq. Sampai dia mukhlas, ya, shadiq, sampai dia mukhlas, kemudian siddiq. Itulah tauhid. Nah, kita alhamdulillah al-Fatihah. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latifan bi khalqihi, Ya aliman bi khalqihi, Ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina Ya Latif, Ya alim, Ya khabir. Ya Latifan bi khalqihi, Ya aliman bi khalqihi, Ya khabiran, ultuf bina Ya Latif, Ya alim, Ya khabir. Ya Latifan bi khalqihi, Ya aliman bi khalqihi, Ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina Ya Latif, عليم يا خبير. الفاتحة.